Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai malaikat. Sebelum saya tanya di sini, siapa di sini yang butuh uang? Angkat tangan. Oh, ada yang nggak butuh juga ya. Siapa yang butuh banyak uang? Kenapa butuh banyak uang? Banyak maunya, terus sama kehidupan kita kan akan ada inflasi, ya, harga barang-barang akan sangat akan naik. Jadi memang adalah hal yang lumrah kalau kita butuh uang, karena kita masih manusia. Kalau udah mati, nggak butuh uang. Apalagi ketika kita sudah tua, kita harus ada uang. Kalau enggak ada uang, ya harus kerja terus. Sampai nggak bisa jalan. Jadi gini, saya akan bicara sekarang itu masalah malaikat. Ada nama-nama malaikat berkat atau malaikat uang. Masa ada sih? Ya, ada. Yang tidak setuju, silakan skip. Jadi gini, ini akibat saya mempelajari lagi. Ini gara-gara pada waktu saya pelayanan sama istri saya tuh waktu doain orang. Itu di Bandung. Akhirnya saya percaya bahwa ada kuasa di tangan saya, ada kuasa Tuhan untuk bisa doain orang itu bisa sembuh. Tapi kenyataannya orang itu soalnya ada yang saya bilang kepalanya pecah gitu ya. Akhirnya meninggal juga. Nah, ketika meninggal itulah akhirnya saya mulai mencari tahu. Jadi sebuah hal yang saya sedih waktu itu karena meninggal itu, akhirnya saya tahu dan saya pada waktu itu saya ngerti bahwa memang saya tidak punya kuasa untuk membuat dia baik. Karena itu butuh a lot of power. Power yang luar biasa besar untuk bisa membuat kesembuhan. Karena apa? Karena sifatnya sudah mesti mujizat. Saya tidak punya kuasa mujizat. Saya masih punya kuasa kesembuhan, tetapi kuasa kesembuhan saya ini adalah proses. Jadi butuh proses sampai itu terjadi kesembuhan. Sedangkan yang ini masalahnya adalah sebuah kasus yang memang butuh mukjizat. Nggak bisa, jadi istilah gini, yang dibutuhkan adalah waktu yang cepat. Saya nggak punya, karena itu butuh kuasa mukjizat yang membuat kuasa itu cepat beresin. Nah, akhirnya saya coba cari tahu ya di alam rohnya, di dalam dunia roh. Akhirnya waktu itu saya sama si Agus untuk kita mencari tahu hal-hal roh. Karena sejak ketika saya mulai berpikir begini, oke lah, saya tidak punya kuasa mukjizat. Nah, bagaimana kuasa mukjizat itu terjadi? Seperti apa? Jadi itu saya katakan keinginan tahu saya tinggi, jadi saya coba mencari tahu. Tetapi pada waktu akhirnya saya mulai berpikir lagi, gini dah. Rasanya untuk bisa mencapai kuasa mukjizat itu butuh proses yang begitu panjang. Dan saya berpikir bahwa bukan itu yang saya fokuskan. Jadi saya akan fokuskan ke masalah keuangan. Jadi setelah dari Bandung pun saya ngomong sama istri saya akan fokus masalah hal-hal dalam keuangan. Jadi saya nggak akan fokuskan untuk menambah power di dalam hal kesembuhan.
Toh saya berpikir di sini juga nggak ada yang penyakitan kan? Ya toh, nggak ada yang penyakit, yang punya penyakit, banyak penyakit gitu ya. Jadi saya berpikir, nah kemudian akhirnya setelah saya pelajarin lagi di rumah. Tuhan, ini pasti ada ini. Ada malaikat-malaikat yang saat ini kita kan baru tahu masalah malaikat perang. Gitu kan. Saya berpikir ini pasti ada malaikat uang. Malaikat berkat. Nah. Akhirnya ketika kita doa sama Gus, akhirnya Tuhan kasih perlihatin. Saya baca sebuah artikel. Ada 7 malaikat. Dan itu di apa istilah gini, kenapa ada disebutkan di Katolik itu ada 7 malaikat. Itu ada di kitab Tobit namanya. Jadi kanonik daripada si Katolik. Jadi Katolik itu punya buku Alkitab sendiri. Gitu loh. Jadi Katolik sama kita ini dianggap tuh sebagai Protestan itu punya masing-masing Alkitab. Gitu loh. Ada Alkitab yang Katolik ini ada tambah-tambahan, ya itu ditambahkan. Sedangkan kemudian waktu terjadi perembukan antar pendeta zaman dulu gitu ya, itu akhirnya yang bagian-bagian Alkitab ini tidak dimasukkan di dalam sebuah Alkitab kita gitu lah, kitab yang sekarang kita pakai. Itu nggak termasuk. Nah, salah satu adalah namanya kitab Tobit. Jadi seseorang ya seperti yang namanya Ezra lah, kalau kita kan ada Ezra, Nehemia segala macam. Nah, ini ada yang namanya Tobit, gitu. Namanya tuh Tobit, gitu. Nah, ini di dalam pasal-pasal atau Tobit ini dia menceritakan kisah hidupnya. Nah, kisah hidupnya bahwa dia pernah disembuhkan oleh nama seorang malaikat. Nah, nama malaikat tuh Rafael. Nah, malaikat Rafael inilah yang menyebutkan, dia bilang, akulah salah satu daripada 7 malaikat agung. Gitu. Nah, jadi dia adalah salah satunya adalah malaikat kesembuhan. Jadi saya akan bicara masalah pelayanan malaikat. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Oke, yang Tobit itu tidak termasuk dalam Alkitab kita. Tetapi dia menyebutkan ada 7 malaikat. Nah, itulah yang saya coba cari tahu. Gitu loh. Di alam rohnya itu seperti apa. Nah, tetap saya harus kita harus berpatokan yang namanya firman Tuhan. Ya. Nomor 1 adalah harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh di luar firman Tuhan. Ya. Gini. Sorry. Tuhan menciptakan malaikat. Apa gunanya dia ciptain malaikat? Ya. Nanti ada contoh di Alkitab. Yang pertama gini. Malaikat itu adalah alat perpanjangan Tuhan, ya, sebagai alat perpanjangan Tuhan untuk berhubungan dengan manusia. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan itu menciptakan malaikat sebagai media, alat untuk dia menyalurkan kuasanya kepada manusia. Jadi alatnya, medianya, supaya dia bisa ngalirin kuasanya itu kepada manusia. Jadi sebagai penghubung, sebagai media atau alatnya Tuhan. Nah, ada jenis-jenis malaikat. Ya, walaupun dibilang ada 7, sebetulnya ada hal-hal yang lain. Contoh deh, Kejadian 3 ayat 24. Ini kejadian ketika Tuhan mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden. Kemudian di Kejadian 3 ayat 24 katakan gini, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini ada kerub, ada malaikat kerub yang Tuhan tempatkan. Yeskel 10 itu malaikat kerub seperti apa, dengan empat muka. Itu lebih jelas. Jadi ada malaikat kerub di dalam Alkitab.
Nah kemudian, nah ini ada contoh-contoh di dalam yang dalam Alkitab ya. Wahyu 12 ayat 7. Ini malaikat yang pertama kita adalah malaikat perang. Jadi maka Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Oke, saya nggak bisa bahas. Ini adalah si iblis. Jadi Tuhan mengirimkan malaikat Mikael itu perang sama naga. Naga ini dikatakan mempunyai dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ada malaikat si iblis itu jadi anak buahnya karena dulu dia bekas di kerajaan Allah gitu ya. Nah itu di sini disebutkan adalah Mikael. Mikael itu adalah malaikat perang. Ya, jadi malaikat perang itu pemimpinnya adalah Mikael. Kemudian dia punya anak buahnya. Nah kita diberikan anak-anak buahnya daripada si Mikael. Ya, jadi ada yang berpikir bahwa malaikat perang itu cuma satu, kagak. Di sini firman yang katakan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Berarti memang banyak. Gitu ya. Nah, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ini bagaimana malaikat perang itu ada. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api, kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi ini kejadiannya bangsa Aram marah sama si Elisa. Karena Elisa itu luar biasa hikmatnya. Tuhan kasih hikmatnya atau kasih keluar biasa anugerah gitu ya. Jadi bangsa Aram tuh lagi perang sama Israel. Terus bangsa Aram tuh punya planning, kita serang Israel di sini. Nah, si Elisa tahu, dia ngomong ke raja Israel, ke pasukan Israel. Nanti si Aram nih akan nyerang kau di sini. Nah, jadi ketahuan taktiknya. Berkali-kali semua sehingga si raja ini marah. Siapa nih yang jadi apa namanya mata-mata buat bangsa Israel? Nah, salah satu dari orang Israel, orang Aram ini ngomong, itu si Elisa yang kasih tahu. Nah, datanglah ke mereka, ke Elisa dengan begitu, kalau dikatakan pasukan yang besar. Cuma satu orang si Elisa aja, pasukan besarnya banyak buat nyerang si Elisa. Nah, si Elisa tahu. Tunggu, si bujangnya ngelihat pagi-pagi, gila banyak banget gitu loh. Ketakutan. Nah kemudian si Elisa tenang aja gitu. Terus dia bukain mata rohnya. Inilah fakta bahwa orang atau Tuhan bisa membukakan mata seseorang untuk terbuka mata roh. Ada yang mengatakan bahwa orang yang punya karunia itu adalah dari setan. Karena firman di sini katakan dia bisa terbuka. Mata roh itu adalah gini loh, emangnya setan tuh bisa menciptakan. Setan tuh nggak bisa menciptakan. Setan itu meniru. Karunia itu adalah berasal dari Allah. Tidak ada satupun karunia itu asal mulai dari setan, kagak. Jadi kalau orang punya karunia seperti itu, memang bisa berasal dari setan atau berasal dari Tuhan. Gitu loh. Lo katakan itu dari setan karena itu nggak benar. Itu orang masih kelasnya kelas SD, kelas TK, mainnya belum jauh. Gitu loh. Sedangkan firman Tuhan ngomong seperti itu. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Jadi dia ngelihat mata bujang itu malaikat sekelilingnya. Itulah alam roh. Sehingga orang si bujang ini bisa ngelihat. Saya nggak tahu sih, Elisa kelihatannya bisa ngelihat kali ya. Karena dia bisa bukain supaya lu ngelihat deh gitu loh. Nah,
Pada waktu dilihat bahwa itu malaikat perang itu mengelilinginya. Jadi ketika mau berperang, ada malaikat khusus untuk perang. Jadi selama ini kita perang itu menggunakan malaikat perang. Jadi ini sesuai firman Tuhan. Jadi iblis itu roh. Dia roh, ngelawannya pakai roh. Jadi sesama roh, malaikat iblis, malaikat Tuhan. Dia malaikat, ex-malaikatnya Tuhan. Jadi iblis punya malaikatnya, kita punya malaikatnya. Jadi kita perang. Gitu loh. Ya, itu malaikat perang. Nah, kemudian Lukas 1:19, ini malaikat pembawa pesan, Gabriel. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Jadi malaikat ini khusus membawa pesannya Allah, hikmatnya Allah, atas sesuatu yang dari Tuhan ingin bicara, itu melalui malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel pun juga punya anak buah-buahnya semua. Gitu. Kita tidak bisa membatasi Tuhan. Ini adalah malaikat-malaikat yang memang ada di dalam Alkitab. Kemudian ada namanya malaikat penjaga. Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi ada namanya malaikat penjaga. Jadi apakah semua orang Kristen ada penjaga malaikat penjaga? Selama saya pelayanan, tidak semua ada. Tidak semua orang Kristen itu punya malaikat penjaga, karena itu tergantung imannya sama Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan, hidupnya jauh sama Tuhan, ya tidak ada. Kenapa? Karena dia menjauh daripada Tuhan. Malaikat yang seharusnya bisa ngejagai dia, kok tidak jagai dia ketika ada masalah. Nih, contoh, maksudnya gini. Saya cerita masalah orang yang kecelakaan itu. Orang Kristen. Orang Kristen. Jadi dia ditabrak sama motor, kenceng sekali sampai dia terpental, palanya langsung kena trotoar aspal. Udah kena dia guling-gulingan. Pertanyaannya, kenapa? Kok bisa kena? Orang Kristen seharusnya ada malaikat penjaga dong. Saya ngomong kenyataan ya. Yang saya ingin katakan begini. Kita tidak akan pernah mau terjadi sesuatu di anak kita. Betul kan? Kita menginginkan bahwa keluarga kita tuh dalam keadaan sehat, keadaan tidak ada masalah, tidak ada kecelakaan atau segala macam yang nggak benar. Itu kan keinginan kita. Itu yang menentukan adalah orang tua. Orang tua yang harus memproteksi keluarganya. Makanya terutama adalah kepala rumah tangga, karena dialah yang akan membentuk proteksi di anak-anak, keluarga dan anak-anak. Terjadi sesuatu, sebetulnya itu dipertanyakan adalah bapaknya. Dia tidak mampu memproteksi keluarganya. Makanya sebetulnya kepala rumah tangga itu harus kuat. Kalau nggak bisa, ya harus adalah di istri. Makanya kemarin ketika lagi bicara gini, waktu di hari
Selasa atau akhirnya saya coba, Tuhan, saya minta perlihatin malaikat anak-anak saya, gitu ya. Itu di hari Rabu. Sabtu minggu lalu saya doa itu masalah dalam dunia ini apa yang terjadi. Kemudian Rabunya Seninnya saya doa sama istri saya. Rabunya saya telepon anak-anak saya. Jadi ketika Seninnya saya berdoa, Tuhan perlihatkan malaikat yang ada di anak-anak saya. Karena kan saya lagi cari tahu masalah malaikat. Nah akhirnya Tuhan memperlihatkan di anak-anak saya itu ada 6 malaikat. 2 malaikat penjaga, 2 malaikat perang. Yang saya kaget, 1 malaikat kerub. Itu saya kaget. Karena saya nggak pernah meminta malaikat kerub ke anak saya. Seingat saya itu saya nggak pernah minta. Satu lagi, ini yang saya kaget lagi, malaikat berkat. Udah ada dia mereka. Itu yang saya kaget juga. Dan yang saya kaget lagi bahwa ternyata di pacar anak saya itu, si Manuel itu, namanya Gebi itu, punya juga sama. Saya coba cari tahu kapan ya. Oh ya, pada waktu kemarin kita Maret itu mau pulang, saya doain dia juga. Ternyata di alam rohnya itu Tuhan kasih yang sama dengan anak-anak saya. Nah ketika saya tahu kayak gitu, saya semakin aman dan semakin yakin bahwa ada proteksi di anak saya. Apalagi ada namanya malaikat kerub. Itu malaikat kerub tuh lebih tinggi, lebih power, lebih gede dibandingin malaikat perang. Oke, lebih. Nah, itu membuat saya jadi wah, berarti Tuhan itu memproteksi anak saya itu dengan malaikat-malaikat. Itu kita orang tua. Kalau kita nggak memproteksi anak-anak kita atau keluarga kita dari serangan roh jahat, itu rentan, resiko terjadi sesuatu. Makanya adalah penting bagi kita hidup untuk Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, supaya tidak ada masalah. Jadi begini, yang tadi saya bilang, ini orang kena kecelakaan. Jadi ada roh maut. Pertama kali kita doain itu ada roh maut. Bagaimana roh maut itu bisa memilih dia? Roh maut itu banyak di jalanan. Tapi kenapa roh maut itu pilih dia? Jadi waktu dia lari, dia bersama 3 orang. Dia sama temennya 2, lari. Pagi-pagi. Kenapa dia yang kepilih? Kenapa enggak temennya? Kita nggak tahu. Pertanyaannya adalah begini. Kita harus ngerti. Namanya malaikat penjaga itu kita butuh. Malaikat perang untuk perang ya. Kalau nggak perang ya ngapain ada malaikat perang. Tetapi yang namanya minimal itu malaikat penjaga itu harus kita punya. Pertanyaan adalah pernah nggak doain anak? Saya dari kecil, saya suka dengan anak. Entah mereka ulang tahun, entah mereka akan mau pergian, misalnya retret di sekolahan ya. Saya bilang, malaikat, jaga dia. Saya kirimin malaikat saya ke dia.
Atau dia punya malaikat, pokoknya saya tambahin bukunya. Itu penting. Kalian gak akan pernah dengar dari hamba Tuhan yang lain akan hal ini. Gak akan pernah dengar. Hanya orang yang ngerti dunia roh baru bisa tahu. Jadi ada malaikat penjaga. Kemudian ada malaikat kesembuhan. Itu yang saya bilang Rafael. Yang muncul nama itu di kitab Tobit. Ya, kitab dari orang Katolik. Kemudian kan saya lihat, saya baca itu, ada juga namanya malaikat Uriel. Ya, malaikat Uriel ini muncul ya dalam tradisi Yahudi kuno itu ada. Nah, ada namanya malaikat berkat. Itu namanya Sealtiel. Apa? Soalnya bahasanya Sealtiel ya, Sealtiel. Nah, taunya dari mana? Jadi pada waktu itu, yang di hari Sabtu itu, saya bilang, Tuhan kasih pelat di penglihatannya. Mikael, Manuel lagi. Mikael, Gabriel, betul. Nah, itu yang 7 yang dikasih lihat. Sebetulnya nggak cuma 7 ya, itu lebih. Contohnya malaikat kurub. Nah, itu cuman waktu saya cuma minta 7 sesuai dengan apa yang di Tobit itu. Masing-masing saya bilang, oke, sekarang malaikat berkat. Nah, dia menunjukkan dirinya. Nah. Dan saya katakan gini, kan masing-masing itu mempunyai istilahnya perlengkapannya, alatnya. Ya kalau malaikat Mikael jelas pedang, gitu kan. Itu alatnya. Jadi si masing-masing malaikat ini punya alatnya. Gitu loh. Apa yang dia pegang. Nah, di malaikat berkat ini itu ada. Dia membawa, nanti saya nggak tahu di grup udah sudah kasih tahu belum ya? Belum ya? Nah, jadi gini, si Agusnya ngelihatnya seperti apa? Saya coba cari gitu loh di Google gitu loh. Akhirnya ketemu lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya ke waktu Senin ya, saya perintahkan itu si malaikat malaikat Sealtielnya ini untuk muncul untuk kasih lihat ke istri saya gitu loh. Nah, itu pun juga melihat hal yang sama gitu loh. Jadi di tangan kanan atau kiri itu bacawan, satu lagi itu seperti pundi-pundi. Nah, pundi-pundinya ini kalau si Agus lihat itu pas dibuka itu ada seperti terang, seperti kristal lah gitu loh, yang terang-terang seperti itu. Nah, ini malaikatnya adalah malaikat berkat. Nanti saya akan bahas lebih panjang. Pertanyaannya adalah begini, apakah malaikat itu bisa menampakkan dirinya? Bisa nggak? Bisa ya, coba Ibrani 13 ayat 2. Untuk zaman sekarang ini pun bisa. Ibrani 13 ayat 2. Semua ada dasar firman-Nya. Ibrani 13 ayat 2. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi, istilah gini, ini Tuhan katakan bahwa tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi, malaikat itu bisa menampakkan dirinya. Ya. Coba Kisah 12 ayat 5. Coba ya. Kisah 12 ayat 5. Jadi kita harus berdasarkan daripada firman Tuhan bahwa malaikat itu real dan malaikat itu ada. Dan malaikat itu bisa menampakkan diri dan malaikat itu pun juga bisa melakukan sesuatu. Ya. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur. Padahal mau ini bisa aja nih si Petrus dengan tenang dia tidur, gitu kan? Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, kiri kanan, terbelenggu dengan 2 rantai. Kacau kan? Mana bisa kabur? Selain itu prajurit itu pengawal sedang berkawal di muka pintu. Di pintu juga ada. Kiri kanan tentara dirantai, depannya ada pengawal juga. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Terang. Tapi si tentara itu nggak tahu. Dia tidur juga gitu loh. Sama seperti Petrus tidur.
Nah, malaikat itu mendukung Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Jadi Tuhan mengirim malaikat. Itu yang saya katakan, dia medianya adalah malaikat. Untuk menolong si Petrus supaya keluar dari penjara. Jadi Allah bisa pakai malaikat untuk menolong kita. Dan dia bisa menampakkan dirinya. Nah, dia menampakkan dirinya kepada Yusuf Maria. Ya kan? Kepada gembala-gembala yang di padang. Mereka melihat dengan jelas. Tanpa mata roh. Bisa ngelihat dengan jelas. Menunjukkan diri kepada Abraham. Dibilang ada 3 orang yang mendatangi kemahnya. Kemudian menampakkan kepada si Daniel. Ya, kitab Daniel, dia melihat malaikat kerub yang dia lihat juga. Gitu loh. Nah, hal seperti itu adalah Tuhan bisa pakai malaikat. Untuk menampakkan diri, untuk nolong. Sampai sini ngerti? Nah. Pertanyaannya adalah, apakah malaikat itu di atas kita levelnya atau di bawah kita? Malaikat itu di mana? Di atas kita atau di bawah kita? Ya. Malaikat itu levelnya di bawah kita. Makanya tidak boleh disembah. Loh, tapi Yosua pernah ketemu dengan malaikat kemudian dia sembah. Karena posisi dia nggak tahu. Dia posisinya di perjanjian lama. Posisi kita anak Allah. Dan firman katakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat tidak diciptakan serupa dengan Allah. Kita doang manusia. Tetapi memang malaikat itu berupa seperti manusia. Maksudnya punya kepala, punya kaki tangan gitu loh. Cuma bedanya dia punya sayap gitu loh. Terus begini, malaikat itu posisinya ada di bawah kita. Apa dasar firmannya? Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Harus ada dasarnya. Ibrani 1 ayat 13 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu? Pernah ia berkata, duduklah di sebelah kanan, sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nggak ada ya. Tuhan nggak pernah ngomong kepada malaikat itu. Nah, kemudian disambung gini ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, untuk kita. Ya, manusia yang harus memperoleh keselamatan. Jadi ini adalah roh-roh yang melayani. Artinya pelayan. Lah tapi ini kan untuk melayani, untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan bukan cuma masuk ke surga. Tapi keselamatan ini bicara kita selamat dari kecelakaan, selamat dari kemiskinan, selamat dari masalah. Jadi malaikat itu tidak dibatasi hanya untuk selamat kita masuk ke surga. Buktinya tadi begitu banyak malaikat penjaga, malaikat bla-bla segala macam itu adalah dipakai oleh Tuhan. Sampai sini ngerti? Ya. Jadi malaikat ini adalah gunanya sebagai alat perpanjangan Tuhan untuk berhubungan dengan manusia. Seperti Gabriel untuk dikasih pesan, ya, untuk media untuk mengalirkan kuasanya kepada manusia. Ketika peperangan. Nah, sekarang saya masuk ke dalam peperangan. Begini. Ketika kita berperang, kita ini yang perang itu adalah malaikat. Seberapa banyak malaikat yang kita punya, itulah kekuatan kita. Itulah kenapa orang ketika ada kerasukan, dia bisa doain seharian pun gak keluar. Karena gak punya kuasa, gak punya malaikat. Semakin di orang itu punya banyak malaikat, semakin powernya kuat, kuasanya kuat. Nah ketika powernya kuat, dia narik itu roh jahat keluar, gampang. Tapi kalau orang itu nggak punya power, dia narik nggak bisa, bahkan diserang balik. Contohnya apa?
anak-anak Skewa. Firman katakan, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Petrus, Paulus, segala macam gitu ya. Keluar. Nggak bisa. Diserang balik. Sampai istilahnya ya mungkin ditonjokin atau gimana ya. Sampai telanjang kabur gitu loh. Gini loh. Nama Yesus tetap berkuasa. Bukan nama Yesusnya, tapi orang yang ngomong. Gak ada masalah dengan nama Yesusnya. Masalahnya adalah yang ngomongnya ini punya kuasa gak? Kuasanya ini tergantung dari di belakang dia banyak gak itu malaikat? Malaikatnya satu biji ngelawan jin yang lebih besar dari malaikat, nggak bisa. Ketika narik nggak bisa. Contohnya misalnya gini, misalnya anak kecil di sini nggak ada yang kecil. Anggap si Papau masih kecil, dia anggaplah main tarik tambang sama saya, menang nggak? Nangis. Nggak mungkin dia menang lawan saya. Lawan saya lebih kuat kok dibandingin dia. Demikianlah di alam roh. Ketika kita melawan setan, kalau dia lebih kuat, nggak bakal bisa menang. Itu pada anak Skewa. Kemudian Tuhan ngomong juga. Jadi gini, banyak orang Kristen mengatakan, ya roh dalam diriku lebih besar daripada dalam dunia. Betul, itu potensi. Bahwa roh dalam diri kita itu bisa lebih besar. Tetapi faktanya kenapa nggak bisa? Bukan Tuhan ya. Tuhan pernah ngomong, kalau engkau masuk ke dalam sebuah rumah, ada orang kuat, kamu bisa ikat dulu orang kuatnya dulu. Nah sekarang pertanyaan, kalau dia lebih kuat dibanding kita, mau ngelawan, dia badannya gede. Kita mau lawan, kalah, ya nggak bisa. Itu juga terjadi di alam rohnya, bukan cuma terjadi di alam fisik. Nah kemudian saya bertanya, berapa banyak sih? Maksudnya gini, kan ini kita perang nih. Kita boleh dikatakan kita udah tinggi gitu ya. Saya bandingin. Atau masih Agus ya. Tuhan, malaikat perang saya berapa? Malaikat Smith berapa? Ya, percaya nggak percaya terserah. Karena ini bisa berubah. Malaikat perang saya dikasih tahu ada 1850. Banyak kan? Tahu nggak malaikat Smith berapa? 50.000. 25 kali lipat dari saya. Makanya kalau saya pernah baca bukunya, dia cuma dalam nama Yesus kau pindahkan kau setan. Dia dari mimbar dia cuma keluar. Ketika ada sebuah ketika dia minta ada seorang doain seorang anak perempuan remaja, itu dipegang sama 4 orang. Yang gede-gede. Dia coba buku itu ngomong, gede-gede yang megangin 4 orang. Itu setengah mati, mereka bisa istilahnya bisa itu setan bisa ngin. Itu udah di situ katakan itu udah legion. Dia masuk ke kamar itu langsung suasana neraka. Begitu kuatnya. Apa yang dia lakukan? Dia cuma ngeliatin Tuhan. Kemudian dia sebut di dalam yang cukup pindahkan kau keluar. Keluar. Kenapa? Kuasanya itu akibat ada malaikat. Ya cuman dia berapa? Malaikat kita lebih besar. Dia cuma narik keluar. Keluar. Kenapa saya membandingkan? Saya nggak tahu kalian masing-masing berapa. Saya tidak membandingkan saya dengan kamu. Saya tahu saya pasti lebih tinggi. Tapi saya membandingkan yang di atas.
Sehingga membuat saya nggak mungkin bisa sombong. Lah saya tahu diri, gila 50.000. Gue cuma segini, pantesan. Kalau dia pelayanan istilah bantai setan, ngusir setan itu begitu mudah. Kemudian roh kesembuhannya. Berapa deh? Roh kesembuhan 1 juta malaikat, bayangin. Makanya level dia untuk kesembuhan itu melakukan mukjizat. Dia itu bukan nyembuhin, gantiin. Penyakit kanker, pernah lo 1 kali. Nih. Orang yang kakinya buntung. Saya lupa 1 atau 2 ya. 2. Anggaplah 1 dah gitu ya. Buntung. Dia ngomong gini aja. Kamu besok ke toko sepatu, kamu beli sepatu baru ya. Bayangin orang buntung suruh beli sepatu. Orang buntung gak ada kaki, gak ada tapak. Gimana? Terus kemudian orang itu ya udah besok pagi ke toko sepatu. Ke toko sepatu. Kenapa Pak? Saya mau beli sepatu. Sepatunya yang apa istilahnya? Mungkin dia pakai celana panjang kali ya, jadi nggak kelihatan nih laki-laki. Nomor berapa? Saya nggak tahu nomornya. Pas lihat, maksudnya, kamu bisa bayangin nggak kalau kamu jadi sales? Kayak orang gila. Maksudnya gimana? Ya tokonya ambilin sepatunya aja. Dia sambil duduk, ambil sepatu. Diambilan, yang mungkin laki-laki dikira kurang lebih mau pas 1, pas 2 gitu, anggaplah gitu ya. Dia nih Pak, ketika dia diambil, ditaruh, dia coba, itu tumbuh. Itu kaki baru muncul. Dan dia pakai itu sepatu. Dan dia pulang sebagai orang normal. Kenapa? Karena ada malaikat. Allah pakai malaikat sebagai alatnya untuk melakukan, ngambil kaki baru, tapak baru, langsung dipakai. Itu adalah kuasa Tuhan. Itu urapan Tuhan. Jadi urapan Tuhan itu adalah malaikat. Semakin orang kuat, urapannya kuat, karena ada di belakangnya malaikatnya yang banyak. Gak punya malaikat, gak punya kuasa. Nangkap gak? Ini yang baru saya ngerti. Semakin ngerti, gak pernah kalian akan dengar begini di hamba Tuhan yang lain. Karena ini mesti tahu dunia roh terlebih dahulu. Nah akhirnya ketika saya ini, waduh gila. Gue 25 kali lipatnya dari Smith. Bayangin ngejar itu berapa lama. Oke, kita bisa bantai Baphomet. Ya karena kita ketemu. Si Smith gak ketemu. Kalau dia ketemu yalah Baphomet gak ada artinya lah sama dia. Gitu loh. Yang saya maksud begini. Untuk sekarang oke lah kita jauh sama Smith. Tetapi untuk kita level peperangan roh, kita udah tinggi. Tapi kalau level kalian di keuangan itu rendah. Jadi Tuhan ngomong begini. Saya harus fokuskan bukan di peperangan. Untuk naikin level kamu di peperangan. Karena kamu sudah punya banyak. Palingan minimal apa deh mereka? 100 malaikat perangnya?
paling rendah 180 malaikat. Jadi kalian tuh udah cukup power lah untuk malaikat perangnya. Tapi kemudian si Agus coba cek. Kan saya udah bicara masalah malaikat Sel-Tel itu yang malaikat keuangan. Saya nggak suruh tapi dia cari. Di kamu tidak ada satupun malaikat duit, malaikat berkat. Nggak ada. Bagaimana kalian bisa diberkati, kuasa untuk memperoleh kekayaan? Kuasanya aja nggak ada, malaikatnya nggak ada soalnya. Terus saya coba, Tuhan, akhirnya saya punya. Saya nggak sebutin deh ya, pokoknya punya deh ya. Saya tanya, Tuhan, malaikatnya Jesse berapa? Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang tahu kekayaan, yang ngerti keuangan, dan saya belajar sama dia juga. Malaikat kemakmuran yang si Jesse punya, itu ada 4.000 malaikat. Oh kok jadi omongin gini, mana bener, ya sudah kalau nggak percaya nggak usah dengerin, skip aja. Gitu. Ini yang apa yang Tuhan perlihatkan di alam rohnya atau diomongin. Jadi itulah yang membuat dia itu kaya. Jadi berdasarkan kemampuan kekuatan Tuhan di dalam diri kita, itu kuasa ngalir ke kita apa enggak? Nah, bagi yang percaya, yang mengharapkan supaya punya malaikat, minta hari ini. Bagi yang mau, bagi yang percaya, yang merasa bahwa memang inilah kuasanya Tuhan melalui malaikat. Yang gak percaya gak apa-apa. Tapi saya sudah bicara masalah firman Tuhan dari ujung tadi awal. Bagaimana Allah bisa memberikan, memakai yang namanya malaikat untuk kita. Dan saya baru tahu bahwa memang sebetulnya ada malaikat yang Tuhan siapkan untuk kita supaya punya malaikat berkat. Saya nggak tahu apakah Tuhan kasih kamu berapa. 1, 2 atau berapa saya nggak ngerti. Itu urusan Tuhan sama kamu. Kamu sama Tuhan. Tetapi kalau kamu merasa butuh, sama seperti kita peperangan, kita butuh malaikat untuk kita berperang. Akhirnya waktu kita berperang, kita ngelawan setan, malaikat yang perang, malaikat yang lakuin. Demikian ketika kita punya uang, malaikat berkat, malaikatnya yang cari. Malaikatnya yang pergi berperang, bukan berperang untuk ngelawan, tetapi dia cari berkatnya itu. Nah, saya nggak bisa bahas sekarang, itu minggu depan. Karena kalau saya bicara lagi, tetap saya harus berdasarkan firman Tuhan. Saya tidak mau asal ngomong, semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Dan saya katakan gini, dan cuma hari saya katakan bahwa kalau kalian mau butuh dan menganggap ini benar, bahwa memang ada malaikat yang Tuhan kirim untuk saya, untuk dia bisa memberkati saya supaya ada kuasa untuk saya bisa memperoleh kekayaan, saya percaya kalian akan dapat. Tidak ada satupun kalian di sini yang punya, kecuali saya berdua, istri saya. Waduh, sombong banget. Saya dulu nggak ngerti. Saya nggak ngerti akan ginian. Tidak ngerti. Tapi karena keinginan tahu saya coba cari tahu Tuhan. Menurut saya sih, sebetulnya tuh ada malaikat uang, malaikat kemakmuran.
Kalau setan itu udah bilangin namanya mamon, kalau di kita seharusnya ada. Mamon itu duit, apa? Istilah setan duit. Nah kalau ini berarti malaikat duit dong, ada dong. Dia kan cuma niru. Menurut saya seperti itu. Nah akhirnya ketika saya cari tahu ya memang ada. Memang kalau secara di Alkitabiah tuh dengan jelas malaikat uang itu nggak ada. Tetapi bagaimana Allah untuk memberkati kita, itu Allah butuh namanya malaikat. Malaikat untuk nolong kita. Jadi bukan kemampuan, makanya firman kata gini, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi oleh karena Rohku. Jadi bukan kemampuan kita untuk bisa mendapatkan uang, itu gara-gara kita. Bisa nggak? Bisa. Tetapi ada cara yang mudah, yaitu pakai kekuatan Tuhan. Nah Tuhan medianya malaikat. Nah ketika saya cari tahu ya ada di Google, di alam rohnya sama. Memang nggak kelihatan atau secara spesifik di dalam firman Tuhan ada malaikat itu. Tetapi ada firman katakan seperti itu. Kamu diberikan kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Seperti gini, Tuhan katakan, aku memberikan kekuatan, kuasa untuk mengalahkan setan, menginjak kalar jengking, menahan musuh. Ada kekuatannya Tuhan. Betul kan? Berarti ada, terus Tuhan ngomong ada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah tadi kekuatan untuk kita mengalahkan musuh atau setan itu ada malaikat perang. Berarti ketika ada kuasa, di mana malaikat itu yang membuat kita bisa punya kuasa. Demikian juga kemampuan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti ada malaikat Tuhan yang dikasih ke kita. Siapa sih yang butuh uang? Yang butuh banyak uang? Nih. Makanya saya akan bicara banyak uang tuh banyak. Jadi gini, Tuhan itu sudah mempunyai di alam surga. Panjang ya, minggu depan aja deh ya. Ya mumpung ingat ya, mumpung ingat. Saya kadang-kadang, soalnya kadang ada yang saya tulis, ada yang enggak. Kalau ada yang enggak, yang ditulis, saya masih ingat kan. Tapi ada yang enggak ditulis, bisa lupa, hilang. Jadi gini, di alam surga waktu kemarin yang dikasih lihat dalam penglihatan, itu ada yang namanya tempat itu full dengan yang namanya emas, yang namanya uang. Itu adalah berkat, itu semua diberikan kepada manusia. Itu nggak ada hubungan dengan agama. Tuhan mengasihi manusia. Gini loh, manusia itu diciptakan sama Tuhan. Yang kita kenal di dalam nama Yesus. Jadi yang namanya orang-orang agama lain itu ciptaannya satu, Tuhan. Makanya firman katakan dia itu memberikan panas, hujan, segala macam itu nggak dibedain. Mau orang fasik kayak orang benar itu selalu diberikan namanya hujan. Ini hujan khusus buat orang benar, orang Kristen. Gitu nggak? Enggak. Artinya Tuhan itu mengasihi umat manusia. Jadi yang namanya harta, keuangan itu kita butuh. Jangan munafik. Apalagi kalau udah tua, butuh duit. Bukan karena penyakit ya. Tapi kan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus punya tabungan. Wah tetapi kita harus berarti kalau kita punya uang, kita aman dong. Salah. Keamanan kita itu Tuhan, bukan uang. Uang itu alatnya. Jadi itu seimbang. Gitu loh. Bukan berarti kalau gua ada uang, gua aman. Nggak ada uang ya berarti gua nggak aman. Itu berarti kita bergantung sama uang. Tetapi uang tetap kita butuhin. Lu kalau nggak punya uang, susah. Jadi ada keseimbangan dengan kita tahu bahwa uang ini berasal dari Allah. Jadi jangan munafik bahwa kita butuh uang.
Tapi caranya seperti apa harus sesuai dengan firman. Kalau kita membatasi, gua nggak perlu Tuhan, ya sudah gitu loh. Tapi jangan pernah ngerengek sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidup gua susah? Karena kita sendiri membatasi. Ini kemarin saya ngomong sama Bu Yemi mah. Sampai 9:30 saya baru pulang. Walaupun dia punya iman, tapi ada hal-hal yang Tuhan ingin, dia luar biasa. Tapi dia tetap butuh yang namanya mengupgrade. Untuk dia punya iman yang lebih tinggi di panti. Jadi saya ada banyak ngomong untuk itu. Sebab ini, yang membuat kita dibatasin, Tuhan kerja tuh kita. Mau berapa banyak pun, kita mau, kita yang nentuin. Ini dalam. Saya masih bahas yang minggu depan aja. Hari ini udah kita bicara masalah malaikat dulu aja ya. Ini udah 1 jam lebih kali ini. Oke, jadi yang saya butuhkan adalah kalau kamu percaya. Terus bagaimana dengan yang lain yang di YouTube yang mendengar? Bisa minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan keyakinan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Sebetulnya jadi begini, ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, dengan percaya. Ya, dengan percaya. Karena saya khotbahin ini, ya, tetap ada firmannya. Tetapi memang secara literatur maksudnya literlek bahwa memang ini ada malaikat, tulisannya malaikat uang. Kalau Gabriel, Michael itu ada jelas. Tetapi itulah caranya Tuhan untuk bisa memberkati kita. Tuhan pakai malaikat. Itulah dia di atas, di sorga. Dia cuma hanya kirim malaikat. Lu kirim ke Rudi. Contoh yang waktu peperangan. Ketika saya berperang, saya berhasil. Rudi ini akan lawan lagi nih. Yang misalnya dulu cuman kopral. Nanti dia mau lawan yang namanya kapten. Tuhan udah lihat, oke, gua kirimin lagi malaikat buat dia. Kenapa? Yang kopral saya setia, saya berhasil ngalahin. Akhirnya Tuhan, oke, lu punya iman, gua tambahin. Akhirnya saya penambah lagi malaikat. Dan ketika Tuhan akan lihat nih, Tuhan nanti di bulan apa, itu akan namanya jenderal yang dia lawan. Dan saya tahu ini kalau nggak ditambahin, nggak bisa lawan tuh jenderal. Karena levelnya jenderal nih setan. Tuhan tambahin. Demikian seterusnya. Itulah yang terjadi di Smith dan hamba Tuhan yang lain itu begitu. Hari ini, kalau kalian cukup misal dikasih 1 pun sudah bersyukur. Anak saya cuma 1. Nah, kemarin saya udah ngomong sama dia. Kamu tuh sudah dapat 1. Karena kan mereka nggak tahu. Jadi gini, dunia roh itu cuma ya sebagai alat untuk kita ngerti. Smith nggak ngerti ginian. Alam rohnya ke apa? Jesse nggak ngerti gini-ginian. Nah, maksudnya ada malaikat uangnya segala macam. Enggak, dia nggak punya. Dia nggak ngerti pengertian ini. Tapi dia pengertian secara global. Dia percaya sama Tuhan. Tapi dia hebat, punya lebih dibandingin yang lain. Tapi dengan mengerti dunia roh, membuat kita nambah pengetahuan dan nambah keyakinan. Apakah dengan tahu malaikat ini pasti bisa berhasil kaya? Enggak. Saya ngomong apa adanya. Tidak. Karena yang membuat kita berhasil dan semakin kaya. Karena iman atau melakukan firman Tuhan. Lu gak ngelakuin, gak bakal. Sekalipun itu dikasih malaikat sekalipun. Kalau kau nggak punya iman plus tidak ngelakuin, tidak akan terjadi apa-apa.
Saya harus ngomong apa dulu awalnya. Supaya ada yang namanya bagian kita, ada namanya bagiannya Tuhan. Tuhan kasih bagian kita, pelaku firman Tuhan. Enggak ngelakuin apa yang firman Tuhan katakan, jangan bermimpi berubah. Jangan bermimpi. Jadi saya harus ngomong di akhir gini, minta, tapi harus ada pengertian caranya. Itu yang saya akan lakukan dalam minggu depan. Yaitu sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Tapi dengan bantuan malaikat. Supaya kita semakin ngerti. Amin. Oke, yuk musik.